Masih ada di rumah, Pak. Iya, maksud saya itu di sekolahnya di mana Nadila? Maksudnya kelas berapa itu? Masih masih 3 tahun, Pak, 2005. Ah, 3 tahun ya. Coba Iya. bayangkan ya, 3 tahun penulis buku ini sudah bicara hal yang seperti ini ya. Kamu 7 tahun, 3 tahun. Jadi pada saat kamu 3 tahun ya, sekelompok orang di negara nan jauh di sana itu sudah membicarakan persoalan-persoalan pembelajaran daring. Anda baru ketemu tahun 2001 dengan pembelajaran daring. Bagaimana majunya sekarang di tempat buku ini ditulis ya. Karena tahun 2006 pembicaraannya sudah setinggi ini loh. Bahkan yang setinggi ini pun tahun 2001 di tempat kita itu belum apa-apa. Kita kaget kan dipaksa oleh pandemi. Nah, ini menulis buku ini tidak dipaksa oleh pandemi karena memang trennya di masa yang akan datang pembelajaran itu bakal ke sana. Nah, kita di masa pandemi itu dipaksa untuk berhadapan dengan pembelajaran daring. Akhirnya mengais-ngais informasi, bahkan ini mata kuliah ini adalah mata kuliah pertama di program studi kita. Mata kuliah pertama dan Anda adalah orang pertama yang menerima mata kuliah ini gitu. Nah, nanti silahkan Anda pikirkan tren ke depan. Nah, tadi itu ya dibicarakan soal game pembelajaran itu. Nah, saya agak mengerti karena ponakan saya itu suka main PUBG ya, atau PUBG ya. Main game saya nggak suka sih main game itu. Tetapi di situ ada orang yang mengatakan bahwa itu nggak bagus ya. Tetapi kan kalau mestinya kan dicari ada tidak manfaatnya untuk mengembangkan pembelajaran, untuk kepentingan pembelajaran. Di situ ada perpaduan suara, perpaduan teks, ya, perpaduan gambar, perpaduan video ya, menarik gitu ya. Jadi bahkan ide tentang itu sebetulnya, tapi kemudian malah gamenya itu berkembang di game hiburan. Tetapi meskipun hiburan sebetulnya pemainnya itu, pemain game PUBG itu sebetulnya sedang mengembangkan kecerdasan tertentu, kayak strategi, kayak kerjasama ya, dan lain-lain. Dan interaksinya itu bukan hanya melibatkan suara, dia melibatkan teks dan sebagainya dan kecepatan gitu. Nah, itu dibicarakan tahun 2006. Yang sekarang mungkin belum terwujud. Nah, jadi karena Anda ini generasi digital, termasuk generasi digital, penting kiranya untuk memikirkan itu. Ya, apa kira-kira yang bisa Anda perbuat bagi pendidikan di Indonesia agar pembelajaran daringnya lebih maju sedikit gitu. Tidak seperti apa yang sekarang terjadi ya. Nah, tadi ada pembicaraan soal LMS ya, LMS Learning Management System, satu tempat di mana semua aplikasi pembelajaran daring itu terintegrasi di situ. Contohnya apa? Contoh Learning Management System itu contohnya Google Classroom ya, Edmodo ya, Scholar apa namanya ya, itu ada Skologi gitu ya. Kemudian yang Anda gunakan tuh Simari. Simari itu Moodle ya. Ada Moodle, Google Classroom, Skologi, Edmodo. Itu yang bisa saya sebut. Mungkin ada banyak lagi selain itu. Ada Spada dan sebagainya. Nah, jadi dalam LMS itu semua perangkat-perangkat digital itu bisa diintegrasikan menjadi salah satu sistem gitu. Jadi kalau ada guru sekarang mengajar menggunakan WA, menggunakan apa? Menggunakan Telegram, itu bukan learning management system, tetapi itu perangkat daring saja yang bisa diintegrasikan ke ke LMS. Misal kayak Simari tidak punya sistem kayak Google Classroom ya. Google Classroom itu sistem notifikasinya tidak seinstan WhatsApp ya. Karena itu kelemahan-kelemahan itu bisa ditutupi dengan perangkat yang lain. Tetapi kalau WhatsApp itu bukan learning management system ya. Itu alat untuk komunikasi instan biasa ya. Komunikasi cepat. Nah, itu Anda sekarang sudah mengalaminya. Kalau di sini kan
sekarang Anda tidak abstrak lagi dengan definisi ini, bahwa LMS itu adalah platform yang menyediakan seperangkat alat terintegrasi. Kalau Anda lihat e-learningnya Simari, yaitu LMS. Kalau Anda lihat Google Classroom, itu namanya LMS. Di situ saya bisa memberikan tugas, meletakkan bahan, memberikan link, memberikan umpan balik, melakukan penilaian, itu dalam satu sistem gitu. Tetapi kalau Anda lihat ya, antara Google Classroom dan LMS-nya Simari Moodle itu ada perbedaan ya, baik dari perwajahan dan kecepatan dan juga aspek-aspek yang lainnya. Gitu. Jadi keputusan mana yang harus dipakai ya misalnya itu sangat tergantung pada kondisi nanti di mana Anda harus mengajar. Misalnya sampai sekarang saya belum bisa sepenuhnya menggunakan Moodle dari e-learningnya Simari ULM ya. Saya masih lebih nyaman menggunakan Google Classroom karena fiturnya yang kalau dilihat itu enak, baik dilihat di laptop dan dilihat di HP ya. Tapi kalau Simari kan mungkin enak dilihat, tampilannya itu enggak begitu menarik ya. Sehingga saya kadang-kadang kalau lihat Simari itu lesu saya. Di gimana ini cara terlalu menurut saya ya. Tetapi ada juga pengajar lain, mungkin Anda sudah mengalaminya dari pengajar lain lebih suka dengan Simari ya. Mungkin karena ada kelebihan. Misalnya kelebihannya di Simari itu bisa mendeteksi kehadiran itu tersembunyi loh di Simari itu. Misal di Simari itu ada pendeteksi mahasiswa A mengakses bahan ini berapa kali dalam seminggu misalnya, itu ketahuan. Nah di Google Classroom kita tidak punya, kita nggak tahu, kita hanya menduga-duga. Ya, kalau saya sih, kalau melihat setelah pembelajaran misalnya, saya kan selalu merekam. Berapa orang sih setelah acara kuliah ini selesai, berapa orang sih melihat video ini kembali? Tidak banyak. Paling 8, maksimal 10 dari 30 gitu loh. Ya mudah-mudahan memang yang melihat itu adalah mereka yang mungkin terlambat ya, sehingga perlu menyimak lagi apa yang sudah disampaikan, atau yang tidak masuk sehingga bisa melihat lagi ya, atau yang habis setelah presentasi karena ingin melihat rekaman presentasinya ya. Nah, dari pembelajaran daring ini banyak manfaatnya karena setiap penampilan kita secara daring itu terekam dan Anda bisa belajar. Ini yang namanya belajar dalam lingkungan digital. Kalau kita di dalam pembelajaran tradisional biasa atau luring, ketika kita bertemu setelah bercakap-cakap ya sudah, tidak ada rekamannya. Kalau tidak ada yang merekam. Nah, ini pun bisa dilakukan begitu di dalam pembelajaran daring. Dan perekaman itu menjadi penting untuk melihat kembali sebetulnya penampilan saya pada setiap pertemuan seperti apa. Itu saja sedikit komentar ya untuk presentasinya Nadila yang saya kira cukup baik sudah, sehingga tidak ada yang bertanya lagi. Silakan Anissa.